Peradaban bangsa India. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa mencari informasi mengenai peradaban India itu dari sejumlah buku. Di sini ada India kuno, The Art of Architecture of India, The History of India, Hindu-India, History of Ancient India, History of Ancient India. Itu banyak buku-buku yang membahas mengenai budaya visual masyarakat India. Ya. Karena bangsa India sendiri sebenarnya juga sama tuannya dengan bangsa Cina. Ya. Oke, berikutnya. Nah, India itu tumbuh 600 sebelum Masehi. Ya, di lembah sungai Gangga. Nah, peradaban India ini penting ya, karena mempengaruhi jumlah negara, sejumlah bangsa, sampai ke Asia Tenggara sejalan dengan penyebaran agama Hindu-Buddha. Dan dikenal kemudian di negara kita sebagai pengaruh kebudayaan atau peradaban Hindu-Buddha. Padahal sebenarnya bukan agama yang mereka ini. Yang mereka sebarkan adalah budaya, kebudayaannya. Tapi tidak bisa dipisahkan juga kebudayaan itu sejalan dengan agamanya, Hindu dan Buddha. Oke, berikutnya. Nah, India di kawasan Asia Selatan sebenarnya sudah ada 5.000 tahun yang lampau, sejalan dengan Cina ya. Mereka hidup di sepanjang Sungai Indus yang dikenal sebagai lahirnya agama Hindu dan Buddha. Peradaban Indus ini beribu kota di Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, ini dua kawasan, dua apa istilahnya, peradaban yang penting buat India. Seniman-senimannya membuat berbagai macam patung, kemudian juga dewa, binatang, lukisan dan sebagainya. Kemudian pada tahun 300-an sebelum Masehi, sebenarnya India diperintah oleh dinasti Gupta. Ya. Pada zaman itu agama mereka adalah agama Hindu dan Buddha. Ya. Tumbuh berkembang sejalan dengan kebudayaannya. Baru pada tahun 1200, abad ke-12, sejalan dengan ekspansi Islam dari negara Timur Tengah, ya, Kesultanan Delhi akhirnya tunduk dan menjadi kerajaan Islam pertama di India dan hampir menguasai, waktu itu beragama Islam, ya. Tahun 1500 seorang penguasa Mogul menyatukan India dengan Kekaisaran Mogul yang mayoritas juga beragama Islam. Namun dikarenakan adanya konflik antar peganut Islam, ya, Sikh dan Hindu, akhirnya kerajaan India yang telah mengambil masa kejayaan itu lemah. Dan abad ke-berapa? Abad ke-18 mereka dijajah oleh Inggris karena lemah tadi konflik yang berkepanjangan. Oke, berikutnya. Berikutnya. Nah, ini beberapa penggambaran saja bahwa peradaban Hindu pada zaman itu dominan. Abad ke-2 sebelum Masehi. Dewa-dewa Brahma, Wisnu, Siva itu menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Kemudian mereka juga punya kitab, ini kalau nggak salah 5 jilid, kitab Veda, ya, yang menjadi pedoman agama Hindu di India. Oke, berikutnya. Nah, tadi ada dinasti Gupta, ya, yang pada waktu itu mencoba memerintah dan mempertaklukkan India. Tapi ya itu dalam perjalanan mereka mengalami dinamika yang luar biasa sehingga terpecah-pecah. Oke, berikutnya. Kembali lagi kepada peradaban Mohenjo-daro, ya, dan Harappa. Mereka Mohenjo-daro itu adalah satu kawasan di India yang sudah mengenal sistem perkotaan pada 2600 sebelum Masehi. Artinya sejalan dengan Cina, dengan Yunani, dengan Mesir, dengan Babylon, dengan negara-negara lain di dunia pada zaman itu sudah mengalami suatu proses peradaban yang tinggi. Tapi peradaban yang tinggi itu tiba-tiba saja hilang, musnah. Karena apa? Kok serempak? Dan negara-negara yang sudah maju itu hilang. Ini penggambaran bagaimana peradaban Mohenjo-daro dan Harappa itu mereka sudah mulai mengenal perkotaan, sistem perkotaan, pengelolaan sistem perkotaan itu tidak mudah. Selanjutnya ya. Nah, di kota kecil Kajujaro, di negara bagian mundur lagi satu, bisa mundur satu. Mundur ya ini. Di kota kecil Khajuraho, di negara bagian Madhya Pradesh, di bagian tengah terdapat candi Hindu yang diukir secara teliti, detail dan sempurna, dan dideklarasikan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 86. Dan candi ini didirikan oleh Candela tahun 950. Dan candi-candi di India itu hanya tinggal 22 ya, dari 85 candi. Tahu nggak? Ini berbeda dengan yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu batunya terbuat dari andesit yang keras, susah dibentuk. Di India itu terbuat dari semacam juga batu, tetapi lebih lunak sehingga mudah dibentuk. Ini candi dikenal sebagai candi porno karena di dalamnya bercerita tentang persetubuhan laki dan perempuan. Jadi di India sejumlah candi itu dianggap mengetengahkan kehidupan seksual bangsa India. Dan ada beberapa candi yang disebut candi Kamasutra. Ya. Sebenarnya candi Borobudur pun yang paling bawah ukirannya, reliefnya itu yang ditimbun itu adalah bercerita mengenai kehidupan suami istri. Jadi kalau di Indonesia dianggap saru, tidak pantas aja ditutup oleh timbunan tanah di bagian bawahnya. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini pemukiman India ya, purba. Di samping mereka punya candi-candi ya, yang tujuannya adalah pemujaan kepada dewa agama Hindu, juga agama Buddha. Tapi mereka
dan kehidupan sehari-hari, perbukitan, nempel di perbukitan. Ya. Rumah-rumah sederhana semacam gua yang ditata di perbukitan. Oke, berikutnya. Nah, ini candi Hindu-Buddha, perkawinan Hindu-Buddha. Sebagian bercerita tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagian lagi adalah pemujaan patung Buddha. Di dalamnya ada Buddha Gautama, ya, yang juga mereka puja. Oke, berikutnya. Ini adalah contoh lain dari candi-candi yang ada di India. Bagian dalamnya ini adalah perpaduan antara Hindu, Buddha. Sebagian ada yang berornamen atau membuat relief bernuansa agama Hindu, sebagian lagi membuat relief bernuansa agama Buddha. Oke, berikutnya. Ya, India itu pernah memiliki perguruan tinggi tertua di Indonesia, di dunia, ya, tertua. Itu namanya Sriwijaya, pernah mengirim ratusan mahasiswa untuk belajar ke sini. Ini yang dikenal sebagai Nalanda University. Orang belajar ilmu yang kaitannya dengan kebudayaan Hindu, kaitannya dengan arsitektura, kaitannya dengan percandian, itu di sini, di Nalanda University. Walaupun sekarang hanya tinggal puing-puing, tetapi fakta menunjukkan bahwa India pernah memiliki universitas tertua di dunia. Berikutnya. Ini adalah penggambaran kitab Weda, ya, bagaimana kitab Weda ini berisi pedoman hidup warga mereka yang beragama Hindu. Berikutnya. Nah, ini adalah Candi Mekasi. Awalnya dibangun oleh Kula Sekar Pandya pada abad ke-6 Masehi, tapi kemudian dipindah ke Nayakas yang memerintah Madurai dari abad ke-16 hingga abad ke-18. Ini candi, ukiran-ukiran candinya luar biasa, detail ya, sosok manusianya itu diukir detail sehingga hidup, ya, bahkan sebagian diberi warna. Berbeda dengan candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Kalau candi-candi di Pulau Jawa, ada candi Buddha, ada candi Hindu, gitu ya. Borobudur misalnya itu tidak sedetail candi ini penggambarannya. Kalau ini sampai mata, kepala, telinga kelihatan. Detailnya kelihatan. Oke, berikutnya. Ini sejumlah candi di India, ada kemiripan dengan candi-candi di Jawa. Ya, kita barangkali karena banyak warga Indonesia atau warga Nusantara zaman itu belajar ke India, tentunya terjadi perpaduan kebudayaan. Yang satu belajar mengenai arsitektura, kemudian dibawa ke Pulau Jawa, dan seterusnya. Sehingga saling mempengaruhi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tipografi atau tulisan-tulisan mundur satu langkah lagi barangkali. Nah, ini huruf Sanskerta, ya. Jadi huruf Pallawa dan huruf Sanskerta itu menjadi dua huruf yang selalu ada di India yang bercerita tentang apapun soal kebudayaan India. Bahkan huruf ini mempengaruhi sistem
komunikasi di Pulau Jawa. Karena sebagian temuan arkeologi berkaitan dengan huruf itu selalu berbahasa huruf Palawa atau huruf Sanskerta. Oke, berikutnya. Ini untuk memberikan gambaran saja bahwa peralatan perang bangsa India itu sama dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Cuma ada keunikan bangsa India itu memiliki karakter yang khas India. Misalnya ada senjata namanya gada. Nah, gada ini terbuat dari besi yang berat. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka menggunakan pasukan gajah. Jadi mereka sudah menggunakan gajah. Karena di zaman itu gajah itu menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Oke, berikutnya. Bahkan sistem transaksi perdagangan mereka juga sudah menggunakan uang. Ada uang emas, uang perak, uang logam biasa, dari perunggu dan seterusnya. Oke, berikutnya. Ini candi yang tadi ya. Mirip dengan yang ada di Jawa. Cuma ya kita catatan lagi bahwa kebudayaan India ke Indonesia itu lebih bersifat ekspansif. Ya istilahnya kita tidak pernah ngirim bentuk kebudayaan daerah Nusantara ke India. Ya, mungkin hanya partai-partai kecil saja. Tapi kebudayaan India mengekspansi kebudayaan Jawa dalam partai besar, baik itu pembuatan candi, agama, kehidupan sehari-hari, sampai cara berpakaian, cara berkomunikasi, huruf dan sebagainya, itu semua besar, sebagian besar itu adalah merupakan bagian dari kebudayaan India. Oke, berikutnya. Ini alat transportasi ya. India sama dengan di Eropa atau negara-negara lain, mereka sudah mengenal itu apa namanya, alat transportasi air, ada juga alat transportasi yang ditarik oleh binatang, ada kuda, ada onta, ya, dan seterusnya. Tapi desainnya, bentuk desainnya memiliki kekhasan masing-masing, punya ciri, keunikan masing-masing. Oke, berikutnya. Ini artefak atau bentuk lampu minyak India purba. Jadi ya kebudayaan purba hampir rata-rata sama ya, menggunakan minyak dengan sejumlah sumbu ya yang mencuat pada objek logam hias tertentu. Ragam perhiasan emas juga sama. Bahan besar itu adalah bentuk emas yang diukir secara detail ya, dari tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang fantasi. Ini selalu tumbuh di negara-negara kita ya. Berikutnya. Nah, kita memasuki kemarajaan Mughal, kita loncat ya. Sebuah kerajaan pada masanya memerintah Afghanistan. Nah, ini Afghanistan. Ya. Afghanistan itu berdekatan juga dengan India nih. Balochistan. Dan kebanyakan dari anak buah India antara tahun abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh keturunan Mongol, Babur, pada tahun abad ke-15. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol. Dinasti Mughal berdiri tegak selama kurang lebih 3 abad di India. Jadi India itu juga pernah semacam dijajah lah.
Zaman itu belum ada Bangladesh, belum ada Pakistan. Jadi masih India keseluruhan. Barangkali Afghanistan juga masih terbatas ya. Tapi ada penguasa yang berkuasa kurang lebih 3 abad. Ya, tadi disebut sebagai Maharaja Mughal atau Mogul dengan pakaian yang khas negara kawasan ini. Berikutnya. Nah, hal yang paling penting sejak itu ada pengaruh Islam yang luar biasa di India. Hampir 100% wilayah India beragama Islam atau dikuasai oleh Islam ya. Dikuasai oleh Islam dan itu terbukti dari sejumlah bangunan yang ditinggalkan. Masih ada masjid atau bangunan-bangunan yang bernuansa Islami. Oke, berikutnya. Ini adalah penyebaran agama Islam ya, yang cepat di India karena didukung oleh tentara yang besar begitu, dan mereka juga mendirikan semacam masjid. Masjid ini sebenarnya adalah tempat atau renungan terhadap istri seorang raja yang waktu itu meninggal, dengan Taj Mahal, bangunan Muslim di India yang sampai sekarang sangat terkenal. Didirikan tahun 1612. Oke, berikutnya. Nah, pengaruh budaya India ke Indonesia jelas ya. Kita semua tahu pada kerajaan dari zaman Tarumanagara, nama-nama raja ya, Mulawarman, Purnawarman, itu semua itu nama-nama keindiaan. Jadi sangat berpengaruh ya budaya India ke Indonesia ini. Kemudian pula cara berpakaian, cara membuat candi, cara membuat rumah, kehidupan sehari-hari. Mereka umumnya mengadopsi gaya hidup di India. Oke, berikutnya. Ini termasuk yang dipengaruhi oleh India ya. Candi Borobudur, kemudian juga candi-candi yang ada pada waktu itu. Ada termasuk terus terang saja itu Hindu Bali itu, walaupun Hindunya berbeda dengan India, tetapi mau nggak mau dipengaruhi oleh Hindu yang tumbuh di India. Di Bali muncul namanya bangunan semacam kayak pagoda begitu, yang berbeda dengan di India. Oke, berikutnya. Ini sejumlah bangunan ya, pengaruh India di Indonesia. Candi macam-macam, candi dari Borobudur, Prambanan sampai Kalasan dan daerah-daerah lain ya. Ada candinya. Itu sebagian besar dipengaruhi oleh kebudayaan India. Oke, berikutnya. Nah, ke yang sekarang aja kemudian dilihatnya masih salah satu contoh, ini saya kebetulan gemar komik ya. Jadi komik yang saya baca itu ternyata isinya dipengaruhi oleh kebudayaan India, bahkan kitab suci India. Itu contohnya adalah komik Mahabharata, kemudian komik Ramayana. Ini 2 komik di zaman saya kecil dulu selalu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Terpengaruh oleh kebudayaan India, kebaikan-kebaikannya, persepsi kejahatan, cara mendidik, dan sebagainya. Itu mempengaruhi kehidupan kita. Oke, berikutnya. Kira cukup sampai di sini perkuliahan sejarah desain dengan tema peradaban Cina dan peradaban India. Minggu depan kita lanjutkan dengan tema lain yang berkaitan dengan perkembangan desain modern ya. Dan kita sudah punya referensi
bagaimana kebudayaan-budayaan besar dunia mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Kita simak kebudayaan modern dan bagaimana nanti pengaruhnya kepada perkembangan desain modern di Indonesia. Demikian, saya tutup perkuliahan sejarah desain kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.